Hai, apa kabar pemirsa? Lintas Anyun Sumsel hadir dengan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Berlia Indriani, inilah Lintas Anyun Sumsel selengkapnya. Program Supersun merupakan solusi kelistrikan berbasis pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang diperuntukkan bagi fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan rumah ibadah yang berada di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik. PLN secara konvensional, penyalaan Supersun di SD Negeri Sungai Jambu menjadi langkah nyata PLN dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus menghadirkan keadilan energi bagi masyarakat di daerah pelosok. Manajer PLN ULP Buratara menyampaikan bahwa hadirnya listrik melalui program Supersun ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa dan tenaga pendidik. Dengan tersedianya pasokan listrik yang andal, kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih optimal, terutama dalam pemanfaatan sarana pendukung pendidikan seperti penerangan ruang kelas, perangkat komputer, serta media pembelajaran digital. Kepala SD Negeri Sungai Jambu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PLN atas realisasi penyalaan listrik di sekolahnya. Ia mengungkapkan bahwa selama ini aktivitas belajar mengajar cukup terbatas karena belum tersedianya listrik. Di bawah cahaya tersebut, Singgi Perbana tersenyum haru. Bertahun-tahun keluarganya hidup tanpa sambungan listrik mandiri, namun kini melalui program bantuan pasang baru listrik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bekerja sama dengan PT PLN Persero, rumahnya resmi teraliri listrik mandiri. Bagi Singgi, kehadiran listrik bukan hanya soal penerangan. Ia berharap dengan adanya listrik yang andal, keluarganya dapat meningkatkan kualitas hidup, mulai dari mendukung pendidikan anak hingga membuka peluang usaha kecil di rumah. Sementara itu Hayati, penerima manfaat lainnya di Lebong Tambang, Kabupaten Lebong, dengan mata berbinar memperlihatkan kipas angin yang kini dapat berfungsi di ruang tamunya. Hal sederhana yang sebelumnya mustahil kini menjadi kenyataan. Bagi banyak keluarga, listrik bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang akhirnya terpenuhi. Program BPBL di Provinsi Bengkulu sendiri menghadirkan sambungan listrik bagi 750 keluarga prasejahtera. Sebanyak 277 keluarga di Desa Tanjungan, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma menerima sambungan pada 6 Februari 2026, disusul 473 keluarga di Kabupaten Lebong pada 7 Februari 2026. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terjalin antara pemerintah dan PLN dalam mempercepat pemerataan energi. BPBL merupakan inisiatif dari Kementerian ESDM sebagai wujud kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang selama ini belum memiliki akses listrik mandiri. Penyalaan simbolis dilakukan di salah satu rumah penerima manfaat, ditandai dengan pemasangan KWH meter dan penyalaan instalasi listrik secara langsung. Sebuah momen yang disambut tepuk tangan dan rasa syukur. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menegaskan bahwa pemerataan akses listrik menjadi prioritas PLN dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan. PLN lanjutnya mendukung penuh pelaksanaan program BPBL bersama pemerintah melalui Kementerian SDM. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu UID S2 JP Adi Herlampang menambahkan,
bahwa program ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi sekaligus kesejahteraan masyarakat. Kini dari rumah-rumah kayu di pelosok Bengkulu, cahaya tak lagi hanya menjadi impian. Ia telah menyala menerangi ruang belajar anak-anak, menghidupkan aktivitas keluarga di malam hari, serta menguatkan langkah 750 keluarga menuju masa depan yang lebih cerah. Listrik Supersun merupakan solusi kelistrikan berbasis energi surya yang memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, lengkap dengan sistem penyimpanan energi. Program ini dirancang untuk menjangkau wilayah yang belum teraliri jaringan listrik PLN, sehingga sekolah-sekolah tetap dapat menikmati pasokan listrik yang andal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Sekolah-sekolah yang telah menerima manfaat listrik EBT Supersun antara lain SDN Selabi, SDN Talang Serdan, SDN Jaya Sakti, dan SDN Sako Suban. Kehadiran listrik di sekolah-sekolah tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan penerangan dan pemanfaatan sarana pembelajaran berbasis teknologi. Manajer ULB Sekayu, Agus Ibnu Tsani, menyampaikan bahwa penyalaan listrik Supersun merupakan bentuk komitmen PLN dalam mendukung dunia pendidikan di wilayah terpencil. Selain mendukung pendidikan, program Supersun juga sejalan dengan komitmen PLN dalam mendorong transisi energi dan pengurangan emisi karbon melalui pemanfaatan energi surya sebagai sumber listrik bersih. Sebagai bentuk kepedulian PLN UID S2JB terhadap korban bencana banjir di Aceh, bantuan sumur bor ini hadir sebagai wujud respon cepat atas kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan ini merupakan hasil donasi tulus karyawan PLN UID S2JB. Sumur bor 1 telah selesai dibangun pada tanggal 6 Februari 2026 dan saat ini sudah digunakan oleh sekitar 100 warga sebagai sumber air bersih untuk minum dan kebutuhan dasar sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan juga berwudu. Bukan sekadar membangun sumur, tetapi menghadirkan kembali harapan, kesehatan, dan keberlanjutan hidup warga pasca bencana. Karena kepedulian kecil jika dilakukan bersama bisa memberi dampak besar. Capaian ini menjadi penanda keberhasilan transformasi menyeluruh yang dilakukan PLN UID S2JB dalam memperkuat keandalan sistem kelistrikan, meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, serta mendorong disiplin eksekusi di seluruh lini operasional. Direktur Distribusi PT PLN Persero, Arsya Dani Gana Akbala Putri, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas lompatan kinerja yang diraih PLN UID S2JB. Menurutnya, peningkatan NKO bukan sekedar angka, melainkan cerminan dari soliditas tim, konsistensi perbaikan proses bisnis, dan komitmen terhadap pelayanan prima. Keberhasilan ini tidak diraih dalam waktu singkat. Manajemen dan seluruh insan PLN UID S2JB melakukan pembenahan terstruktur, mulai dari penguatan pengendalian operasi sistem, peningkatan respons gangguan, optimalisasi pemeliharaan jaringan, hingga penegakan budaya kerja berbasis kinerja. Evaluasi rutin dan monitoring ketat menjadi kunci dalam menjaga konsistensi capaian.
General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah buah dari kerja keras kolektif seluruh pegawai, tidak hanya manajemen tetapi juga petugas lapangan. General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa keandalan pasokan listrik selama Ramadan menjadi prioritas perusahaan. Namun keamanan instalasi di sisi pelanggan juga memiliki peran penting dalam mencegah potensi gangguan maupun risiko kebakaran akibat kelalaian penggunaan listrik. Dengan menghindari penggunaan stop kontak bertumpuk, penggunaan terminal listrik secara berlebihan, terutama untuk peralatan berdaya besar seperti rice cooker, oven listrik, dan dispenser, dapat memicu panas berlebih dan berisiko korsleting. Kegiatan ini diikuti oleh satuan pengamanan dari berbagai unit kerja di wilayah UID S2JB. Beragam materi diuji, mulai dari ketangkasan fisik, ketepatan prosedur pengamanan, hingga simulasi penanganan situasi darurat dan pelayanan tamu. Seluruh rangkaian dirancang untuk memastikan petugas keamanan siap menghadapi berbagai kemungkinan dengan cepat dan tepat. General Manager PLN UID S2JB menegaskan bahwa profesionalisme Satpam menjadi bagian penting dalam menciptakan rasa aman, baik bagi pegawai maupun masyarakat yang datang ke kantor PLN. Melalui lomba ini, PLN tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis personel keamanan, tetapi juga membangun budaya kerja yang disiplin, sigap, dan humanis. Lingkungan kantor yang aman dan tertib diharapkan mampu mendukung kelancaran operasional serta kenyamanan pelanggan dalam mengakses layanan. Coba dari Pak Randi, lebih penting cepat atau teliti? Teliti. Karena kalau hal yang buru-buru itu tidak baik. Cintai pekerjaanmu, maka pekerjaanmu akan mencintai kamu. Kenapa kamu mau jadi satuan pengamanan? Biar bisa ngamanin yang di lingkungan kerja. Masya Allah. Dengan pengamanan yang terlatih dan profesional, PLN UID S2JB memastikan pelayanan kelistrikan tetap berjalan optimal demi mendukung aktivitas masyarakat di Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Direktorat Jenderal Ketenaga Kelistrikan menegaskan target penyelesaian peralihan pada minggu kedua Mei 2026 dengan memastikan seluruh masyarakat tetap teraliri listrik tanpa gangguan selama proses berlangsung. Dalam rapat koordinasi tersebut, Insinyur Aidul Wafa MSI selaku Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenaga Kelistrikan menegaskan bahwa perlindungan hak konsumen menjadi prioritas utama. Dari sisi PLN, Wahyu Hadi Perdana selaku MSB Pemasaran PLN UID S2JB memaparkan progres peralihan. Berdasarkan timeline yang telah disusun, minggu pertama difokuskan pada konsolidasi internal dan eksternal. Peralihan bertahap telah dilakukan April hingga Desember 2025 dengan target 15.000 pelanggan. Wahyu menegaskan komitmen PLN untuk memastikan proses berjalan lancar. Melalui kegiatan bertajuk Dukungan Produktivitas Tambak Udang melalui penguatan infrastruktur kelistrikan yang digelar Selasa 17 Februari 2026, PLN menunjukkan komitmennya menghadirkan sistem kelistrikan yang kuat dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Haji Aris Irwan Wahyu, Bupati Ogan Komering Ilir Muhendi Malzareki, Kepala Dinas USDM Provinsi Sumatera Selatan Hendrian Syah, jajaran Forkopimda, serta manajemen PLN UID S2JB.
General Manager PLN UID S2 CB Adi Herlambang menegaskan bahwa penguatan infrastruktur kelistrikan ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk memastikan listrik hadir tidak hanya sebagai layanan tetapi sebagai pengungkit produktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Direktur Utama PLN Darbawan Prasojo mengatakan, program TJSL PLN yang dilaksanakan hingga saat ini telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat secara luas dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Program-program tersebut juga berhasil menyerap 34.408 tenaga kerja dan melibatkan 23.335 UMK di 38 provinsi. Program TJSL PLN mencakup berbagai inisiatif dengan 3 fokus utama dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, yakni pendidikan, lingkungan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sepanjang 2025, PLN Peduli telah merealisasikan berbagai program seperti pelestarian ekonomi darat dan laut, pengelolaan Fly Ash Bottom Ash atau FABA, pengelolaan sampah, co-firing biomasa, digitalisasi pendidikan, beasiswa dan pelatihan, pemberdayaan difabel dan perempuan, pengembangan UMK, elektraing agrikultur dan elektraing marine, hingga pemberdayaan desa. Program tersebut merealisasikan penyediaan 3.900 porsi makanan bergizi gratis setiap hari bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, sekaligus memberdayakan ratusan tenaga kerja lokal dan mendukung operasional dapur. Direktorat Jenderal Ketenaga Kelistrikan menegaskan target penyelesaian peralihan pada minggu kedua Mei 2026 dengan memastikan seluruh masyarakat tetap teraliri listrik tanpa gangguan selama proses berlangsung. Dalam rapat koordinasi tersebut, Insinyur Aidul Wafa MSI selaku Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenaga Kelistrikan menegaskan bahwa perlindungan hak konsumen menjadi prioritas utama. Dari sisi PLN, Wahyu Hadi Perdana selaku MSB Pemasaran PLN UID S2 JB memaparkan progres peralihan. Berdasarkan timeline yang telah disusun, minggu pertama difokuskan pada konsolidasi internal dan eksternal. Peralihan bertahap telah dilakukan April hingga Desember 2025 dengan target 15.000 pelanggan. Wahyu menegaskan komitmen PLN untuk memastikan proses berjalan lancar. Direktur Utama PLN Darbawan Prasojo mengatakan, program TJSL PLN yang dilaksanakan hingga saat ini telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat secara luas dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Program-program tersebut juga berhasil menyerap 34.408 tenaga kerja dan melibatkan 23.335 UMK di 38 provinsi. Program TJSL PLN mencakup berbagai inisiatif dengan 3 fokus utama dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, yakni pendidikan, lingkungan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sepanjang 2025, PLN Peduli telah merealisasikan berbagai program seperti pelestarian ekonomi darat dan laut, pengelolaan Fly Ash Bottom Ash atau FABA, pengelolaan sampah, co-firing biomasa, digitalisasi pendidikan, beasiswa dan pelatihan, pemberdayaan difabel dan perempuan, pengembangan UMK, elektraing agrikultur dan elektraing marine, hingga pemberdayaan desa. Program tersebut merealisasikan penyediaan 3.900 porsi makanan bergizi gratis setiap hari bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, sekaligus memberdayakan ratusan tenaga kerja lokal dan mendukung operasional dapur.
Listrik Supersun merupakan solusi kelistrikan berbasis energi surya yang memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, lengkap dengan sistem penyimpanan energi. Program ini dirancang untuk menjangkau wilayah yang belum teraliri jaringan listrik PLN, sehingga sekolah-sekolah tetap dapat menikmati pasokan listrik yang andal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Sekolah-sekolah yang telah menerima manfaat listrik EBT Supersun antara lain SDN Selabi, SDN Talang Serdan, SDN Jaya Sakti, dan SDN Sako Suban. Kehadiran listrik di sekolah-sekolah tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan penerangan dan pemanfaatan sarana pembelajaran berbasis teknologi. Manajer ULB Sekayu, Agus Ibnu Tsani, menyampaikan bahwa penyalaan listrik Supersun merupakan bentuk komitmen PLN dalam mendukung dunia pendidikan di wilayah terpencil. Selain mendukung pendidikan, program Supersun juga sejalan dengan komitmen PLN dalam mendorong transisi energi dan pengurangan emisi karbon melalui pemanfaatan energi surya sebagai sumber listrik bersih. Program Supersun merupakan solusi kelistrikan berbasis pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang diperuntukkan bagi fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan rumah ibadah yang berada di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN secara konvensional. Penyalaan Supersun di SD Negeri Sungai Jambu menjadi langkah nyata PLN dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus menghadirkan keadilan energi bagi masyarakat di daerah pelosok. Manajer PLN ULP Buratara menyampaikan bahwa hadirnya listrik melalui program Supersun ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa dan tenaga pendidik. Dengan tersedianya pasokan listrik yang andal, kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih optimal, terutama dalam pemanfaatan sarana pendukung pendidikan seperti penerangan ruang kelas, perangkat komputer, serta media pembelajaran digital. Kepala SD Negeri Sungai Jambu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PLN atas realisasi penyalaan listrik di sekolahnya. Ia mengungkapkan bahwa selama ini aktivitas belajar mengajar cukup terbatas karena belum tersedianya listrik. Melalui kegiatan bertajuk Dukungan Produktivitas Tambak Udang melalui penguatan infrastruktur kelistrikan yang digelar Selasa 17 Februari 2026, PLN menunjukkan komitmennya menghadirkan sistem kelistrikan yang kuat dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Haji Aris Irwan Wahyu, Bupati Ogan Komering Ilir Muhendi Malzareki, Kepala Dinas USDM Provinsi Sumatera Selatan Hendrian Syah, jajaran Forkopimda, serta manajemen PLN UID S2JB. General Manager PLN UID S2JB Adi Erlambang menegaskan bahwa penguatan infrastruktur kelistrikan ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk memastikan listrik hadir tidak hanya sebagai layanan tetapi sebagai pengungkit produktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian ini menjadi penanda keberhasilan transformasi menyeluruh yang dilakukan PLN UID S2JB dalam memperkuat keandalan sistem kelistrikan, meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, serta mendorong disiplin eksekusi di seluruh lini operasional. Direktur Distribusi PT PLN Persero, Arsya Dani Gana Akbala Putri, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas lompatan kinerja yang diraih PLN UID S2JB. Menurutnya, peningkatan NKO bukan sekedar angka, melainkan cerminan dari soliditas tim, konsistensi perbaikan proses bisnis, dan komitmen terhadap pelayanan prima. Keberhasilan ini tidak diraih dalam waktu singkat. Manajemen dan seluruh insan PLN UID S2JB melakukan pembenahan terstruktur,
mulai dari penguatan pengendalian operasi sistem, peningkatan respons gangguan, optimalisasi pemeliharaan jaringan, hingga penegakan budaya kerja berbasis kinerja. Evaluasi rutin dan monitoring ketat menjadi kunci dalam menjaga konsistensi capaian. General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah buah dari kerja keras kolektif seluruh pegawai, tidak hanya manajemen tetapi juga petugas lapangan. Sebagai bentuk kepedulian PLN UID S2JB terhadap korban bencana banjir di Aceh, bantuan sumur bor ini hadir sebagai wujud respon cepat atas kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan ini merupakan hasil donasi tulus karyawan PLN UID S2JB. Sumur bor 1 telah selesai dibangun pada tanggal 6 Februari 2026 dan saat ini sudah digunakan oleh sekitar 100 warga sebagai sumber air bersih untuk minum dan kebutuhan dasar sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan juga berwudu. Bukan sekadar membangun sumur, tetapi menghadirkan kembali harapan, kesehatan, dan keberlanjutan hidup warga pasca bencana. Karena kepedulian kecil jika dilakukan bersama bisa memberi dampak besar. Di bawah cahaya tersebut, Singgi Perbana tersenyum haru. Bertahun-tahun keluarganya hidup tanpa sambungan listrik mandiri, namun kini melalui program bantuan pasang baru listrik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bekerja sama dengan PT PLN Persero, rumahnya resmi teraliri listrik mandiri. Bagi Singgi, kehadiran listrik bukan hanya soal penerangan. Ia berharap dengan adanya listrik yang andal, keluarganya dapat meningkatkan kualitas hidup, mulai dari mendukung pendidikan anak hingga membuka peluang usaha kecil di rumah. Sementara itu Hayati, penerima manfaat lainnya di Lebong Tambang, Kabupaten Lebong, dengan mata berbinar memperlihatkan kipas angin yang kini dapat berfungsi di ruang tamunya. Hal sederhana yang sebelumnya mustahil kini menjadi kenyataan. Bagi banyak keluarga, listrik bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang akhirnya terpenuhi. Program BPBL di Provinsi Bengkulu sendiri menghadirkan sambungan listrik bagi 750 keluarga prasejahtera. Sebanyak 277 keluarga di Desa Tanjungan, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma menerima sambungan pada 6 Februari 2026, disusul 473 keluarga di Kabupaten Lebong pada 7 Februari 2026. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terjalin antara pemerintah dan PLN dalam mempercepat pemerataan energi. BPBL merupakan inisiatif dari Kementerian ESDM sebagai wujud kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang selama ini belum memiliki akses listrik mandiri. Penyalaan simbolis dilakukan di salah satu rumah penerima manfaat, ditandai dengan pemasangan kWh meter dan penyalaan instalasi listrik secara langsung. Sebuah momen yang disambut tepuk tangan dan rasa syukur. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menegaskan bahwa pemerataan akses listrik menjadi prioritas PLN dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan. PLN lanjutnya mendukung penuh pelaksanaan program BPBL bersama pemerintah melalui Kementerian SDM.
Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu UID S2 JP Adi Herlampang menambahkan bahwa program ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi sekaligus kesejahteraan masyarakat. Kini dari rumah-rumah kayu di pelosok Bengkulu, cahaya tak lagi hanya menjadi impian. Ia telah menyala menerangi ruang belajar anak-anak, menghidupkan aktivitas keluarga di malam hari, serta menguatkan langkah 750 keluarga menuju masa depan yang lebih cerah. General Manager PLN UID S2 JB menyampaikan bahwa keandalan pasokan listrik selama Ramadan menjadi prioritas perusahaan. Namun keamanan instalasi di sisi pelanggan juga memiliki peran penting dalam mencegah potensi gangguan maupun risiko kebakaran akibat kelalaian penggunaan listrik. Dengan menghindari penggunaan stop kontak bertumpuk, penggunaan terminal listrik secara berlebihan, terutama untuk peralatan berdaya besar seperti rice cooker, oven listrik, dan dispenser, dapat memicu panas berlebih dan berisiko korsleting. Kegiatan ini diikuti oleh satuan pengamanan dari berbagai unit kerja di wilayah UID S2 JB. Beragam materi diuji, mulai dari ketangkasan fisik, ketepatan prosedur pengamanan, hingga simulasi penanganan situasi darurat dan pelayanan tamu. Seluruh rangkaian dirancang untuk memastikan petugas keamanan siap menghadapi berbagai kemungkinan dengan cepat dan tepat. General Manager PLN UID S2 JB menegaskan bahwa profesionalisme Satpam menjadi bagian penting dalam menciptakan rasa aman baik bagi pegawai maupun masyarakat yang datang ke kantor PLN. Melalui lomba ini, PLN tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis personel keamanan, tetapi juga membangun budaya kerja yang disiplin, sigap, dan humanis. Lingkungan kantor yang aman dan tertib diharapkan mampu mendukung kelancaran operasional serta kenyamanan pelanggan dalam mengakses layanan. Coba dari Pak Randi, lebih penting cepat atau teliti? teliti. Karena kalau hal yang buru-buru itu tidak baik. Cintai pekerjaanmu, maka pekerjaanmu akan mencintai kamu. Kenapa kamu mau jadi satuan pengamanan? Biar bisa ngamanin yang di lingkungan kerja. Masya Allah. Dengan pengamanan yang terlatih dan profesional, PLN UID S2 JB memastikan pelayanan kelistrikan tetap berjalan optimal demi mendukung aktivitas masyarakat di Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pada hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.